Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Untuk hari ini, pertemuan hari ini kita sudah mulai masuk di pembahasan bab 2, yaitu mengenai sistem koordinat. Nah, ada beberapa subpoin dari sistem koordinat ini yang akan Ibu bahas hari ini. Yang pertama, Ibu akan menentukan atau kita akan mencari posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalian bisa lihat di gambar di sini ya. Cukup jelas? Oke, kita agak zoom sedikit. Nah ya, seperti ini. Tapi Ibu rekomendasikan nanti kalian membeli buku yang memang sudah memiliki kotak-kotak seperti ini. Ada di pasar, nanti kalian bisa beli. Jadi nanti untuk menggambar sistem atau skemanya itu gampang. Jadi langsung gitu, nggak usah harus bikin garis-garis. Nah, untuk posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, kalian bisa memperhatikan gambar di sini. Ada garis sumbu X dan juga garis sumbu Y di sini. Kemudian ada titik-titik koordinat di samping-samping sumbunya ini, seperti titik koordinat A, B, C, D, E, kemudian F, G, dan H. Nah, untuk mencari titik-titik pada bidang koordinat kartesius ini ada beberapa jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang kita lihat titik koordinat dari A ke sumbu X ini berapa jaraknya. Kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jaraknya adalah 6 satuan pada sumbu X. Kita lihat ke sumbu Y-nya. Kita hitung. 1, 2, 3. Ada 3 satuan. Kita hitung lagi yang C. Kita lihat. Jangan yang C, yang B dulu ya. Kita lihat ke sumbu X-nya ini ada berapa jarak. 1, 2, 3, 4. Yang ke Y-nya, sumbu Y-nya ada 1, 2, 3, 4. Jadi jaraknya 4 satuan pada sumbu X dan 4 satuan pada sumbu Y. Nah, jadi cara menghitung posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y itu kalian bisa lihat dari titik koordinat pada tiap-tiap sumbu. Jadi kalau kalian mencari sumbu Y, berarti kalian hitung titik koordinat pada bagian sumbu Y. Kalau misalkan mencari titik sumbu X, kalian berarti menghitung dari titik tersebut pada sumbu X. Nah, sekarang di sini kalian lihat ada posisi titiknya. Yang pertama tadi titik A itu terdapat 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Kita buktikan lagi. Tadi kita hitung ya. Tadi kita hitung bahwa titik sumbu A itu kita hitung pada Y jaraknya ada 1, 2, 3. 3 satuan. Dan ke X ada 6 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti betul ya. Kalian bisa lihat di sini titik A-nya itu berjarak 3 dari sumbu Y dan berjarak 6 dari satuan sumbu X. Nah, seperti itu cara menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kemudian lanjut ini. Setelah tadi kita mengamati posisi titik pada koordinat kartesius, sekarang kita akan melihat titik-titik koordinat ini pada koordinat kartesius dan akan kita buatkan tabel seperti ini tabelnya. Nah, seperti ini tabelnya. Kalau kita lihat di sini ada koordinat titik, jarak ke sumbu X, jarak ke sumbu Y. Yang kita lihat lagi gambarnya. Kita lihat gambarnya ini ya. Yang A ini sudah ada angka 2 dan 6. Ini tandanya sumbu Y-nya itu ada 2 dan sumbu X-nya itu berjarak 6. Jadi sekarang kita buktikan. Titik A-nya ini kita hitung pada sumbu Y ada 1, 2. Jaraknya 2, betul ya. Kemudian 6 ke sumbu X kita hitung. Dari titiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sekarang kita pindah ke tabelnya. Tabelnya kita pindahkan, jarak ke sumbu X-nya itu adalah 6 satuan. Kemudian jarak ke sumbu Y-nya adalah 2 satuan. Jadi kita pindahkan. Nah, sekarang kita lihat koordinat titiknya yang bagian B ada 5 dan juga 5. Sekarang kita buktikan apa betul. Nah, kita lihat yang B. Di sini sudah ada angka 5,5. Berarti untuk sumbu X-nya ini dia berjarak 5 angka dan untuk yang Y juga sama 5. Kita hitung ke sumbu Y-nya dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Betul ya. Kemudian ke sumbu X-nya kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Jadi sudah benar bahwa
di dalam kolom ini jarak sumbu X-nya itu ada 5 satuan dan jarak sumbu Y-nya ada 5 satuan. Nah, nanti berikutnya kita cari lagi yang C di sini. C, kita hitung sumbu X-nya ada berapa? 1, 2, 3. 4 berarti sama di sini ya. Kemudian 1, 2, 3. Nah, sekarang jaraknya, karena di sini minus tulisannya, jadi nanti kalian masukkan minus di tabel. Berarti, nah untuk di tabel ini, jumlah satuannya adalah yang sumbu X ini adalah 3 satuan, dan sumbu jarak Y-nya itu adalah minus 4 satuan. Nah, seperti itu. Nanti kalian bisa lanjutkan ke bawah. Nah, sekarang kita akan menentukan kuadran atau bagian-bagian dari titik koordinat kartesius tersebut. Kalian lihat sumbu X ini ada pada garis lurus. Dan yang X ini, sumbu Y-nya ya. Kalian lihat ini adalah garisnya, ini adalah sumbu X-nya. Nah, pada tiap-tiap kotak ini, kalian bisa lihat kalau kuadran 1 ini terdiri di antara sumbu Y positif dengan sumbu X positif. Nah, ini adalah kuadran 1 namanya. Jadi, posisi dari Q2,3 ini berada pada kuadran 1 ya, kalau kalian lihat di sini. Kemudian untuk kuadran 2 ini berada pada posisi sumbu Y positif dengan sumbu X negatif. Ini kuadran 2. Untuk kuadran 3 berada pada posisi sumbu X negatif dan sumbu Y negatif. Ini kuadran 3 namanya. Untuk kuadran 4 terdiri dari sumbu X positif dan sumbu Y dan sumbu Y negatif. Nanti jadi kalau misalkan ada soal cari titik kuadrat yang berada pada kuadran 1 misalnya. Berarti jawabannya adalah kalian carinya di sini. Nah, ini Q ini adalah koordinat X dan koordinat Y-nya adalah 3-nya. Yang 2 ini koordinat X-nya. Nah, kalau yang P ini berarti dia berada pada kuadran 2 karena posisinya ada pada negatif. Sumbu X negatif dan sumbu Y positif. Seperti itu ya. Oke, nah sekarang kalau misalkan ada soal nanti ya, tabel seperti ini, mencari titik koordinat dan keterangannya, kalian bisa lihat di skema atau sistem koordinatnya. Kalau dilihat dari sumbu Y dan sumbu X, ini ada beberapa titik koordinat ya, ada A, B, dan sampai H ya. Nah, misalkan kalian harus mencari titik koordinat A. Di sini sudah ada angka 2 dan 6. Berarti ini menandakan sumbu Y-nya itu adalah memiliki 2 satuan dari sumbu Y dan memiliki 6 satuan dari sumbu X. Kita hitung yang A-nya 1, 2, 3 yaitu 2 satuan dari sumbu Y. Kemudian yang X-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 satuan dari sumbu X-nya. Nah, nanti keterangannya berarti kita lihat di sini, titik A ini berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Dan titik A ini berada pada kuadran 1. Kenapa? Karena posisinya ada pada sumbu X positif dan sumbu Y positif. Jadi berada pada kuadran 1. Beda lagi kalau misalkan kita cari yang B. Yang B ini berada pada titik, keterangannya ya, titik B ini berjarak, kalau kita lihat ini berada pada sumbu X positif. Jadi ini ada pada posisi 2 kuadran 1 dan kuadran 4. Sekarang kita hitung dulu. Untuk yang B ini, posisi sumbu Y-nya, kita hitung 1, 2, 3. Berarti dia jumlahnya 3 satuan jaraknya. Untuk yang X kosong, berarti nanti keterangannya di sini kita tulis jarak titik B atau titik B berjarak 3 satuan dari sumbu Y, dan berjarak 6 satuan kosong ya, atau tidak terdefinisikan satuan dari
sumbu X dan titik B ini berada pada kuadran 1 atau kuadran 4. Seperti itu. Nah, nanti kalian cari lagi keterangan lainnya dari koordinat C dan titik koordinat D. Seperti itu ya, paham? Kalau misalkan ada yang nggak paham bisa tanyakan seperti biasa ke Ibu. Dan untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Nanti kalian bisa lihat untuk contoh soal latihan ya di halaman 52. Nah, perhatikan koordinat kartesius di bawah ini. Nanti untuk soal kalian kerjakan sampai nomor 3 saja. Yang pertama, sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak sama terhadap sumbu X. Berarti titik berapa saja yang memiliki jarak yang sama terhadap sumbu X. Misalkan A sama B ini sama nih jaraknya, berarti itu jawabannya. Kemudian sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak sama terhadap sumbu Y. Dan sebutkan titik-titik yang berada di sebelah kanan dan sebelah kiri sumbu Y. Jadi tugasnya nanti kerjakan di rumah untuk pengumpulan minggu depan berarti ya, hari Selasa minggu depan.